Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan menarik suatu energi alam ya, yang dimana nanti kita istilahnya kita akan bisa sama-sama mengetahui ada pesan apa ya di bulan Juli buat kalian semua ya, khususnya buat semua para sahabat saya yang sudah bergabung di channel Ruang Batin ya. Kira-kira kabar buruk apa yang akan terjadi di bulan Juli ya, agar kalian bisa waspada, kira-kira seperti itu sobat ya, agar bisa mengantisipasi ya, kira-kira seperti itu. Oke, tadi sudah saya tarik energinya, sekarang saya tinggal shuffle sobat ya. Ya, sini sudah ada masing-masing 3 kartu ya sobat ya. Oke, sudah ada 3 kartu. Sekali lagi ya, sebelum saya mainkan nanti ini, saya perlu informasikan ya, alhamdulillah ya, dengan saya menerawang karena adanya seseorang yang istilahnya personal reading ya, ataupun private reading ya. Itu alhamdulillah kebanyakan yang saya tangani semalam itu rata-rata banyak yang tembus ya, istilahnya itu banyak yang cocok ya dengan apa yang sudah saya sampaikan, dengan apa yang sudah saya terawangkan. Itu mereka kebanyakan besar ya, alhamdulillah katanya istilahnya banyak yang tepat ya, tebakan saya banyak yang tepat ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi saya istilahnya itu bersyukur dengan Sang Maha Pencipta, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ya, ibaratnya sudah memberikan sebuah petunjuk dan sudah saya sampaikan sama semua orang yang semalam sudah private reading ya, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Alhamdulillah mereka semua yang sudah saya tangani, sekali lagi banyak yang mengatakan adanya resonate dan adanya ketepatan ya. Oke ya, saya akan buka sekarang. Kita lanjut ya sama permainan ya, istilahnya kan kita akan bisa mengetahui ya kabar buruk di bulan Juli ya seperti apa ya, agar kita bisa waspada. Ini untuk masalah asmara dulu sobat ya. Ini kartu pertama ya, langsung saja ada the world ya. Pojok-pojoknya ada kepala ya, ada kepala burung, kepala manusia, kepala singa, kepala kerbau ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Dan di kartu kedua ada 4 koin ya, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 di atas kepala. Ini kartu ketiga ada 4 cup ya, ya di sini ada 4 cup ya, 3 cup, 1 cup, dan seseorang yang sedang duduk ya. Oke, saya bahas dulu yang pertama ya. Di sini ada the world ya. Ini buat kalian, buat semua sahabat di Ruang Batin di bulan Juli ini, hati-hati ya tentang masalah asmara ya. Terlihat di sini alam memberikan pesan sama kalian semua ya. Ini kelihatannya bisa dikatakan yang untuk asmara harap berhati-hati dengan asmaranya ya, karena akan adanya suatu keburukan yang akan hadir mungkin di dalam asmara kalian masing-masing ya. Bisa jadi antar pertemanan ya, bisa jadi adanya pihak ketiga, terus bisa jadi masalah masalah harta ya, bisa merusak hubungan asmara kalian ya, secara pertemanan seperti itu ya kira-kira. Jadi banyak di sini ya kira-kira faktornya yang menyebabkan asmara kalian nanti akan bisa kandas ketika kalian tidak mau istilahnya berhati-hati dengan situasi yang sudah saya sebutkan ya.
bisa saja dengan pasangan kalian, bisa dengan teman dekat kalian ya, bisa saja masalah harta ya, masalah uang di sini, masalah pekerjaan itu akan bisa menggoyahkan suatu asmara yang sudah kalian bina, kira-kira seperti itu ya. Harap waspada ya, di bulan Juli ini akan banyak kode-kode seperti itu ya. Maksud saya yang akan membuat asmara kalian goyang ya, seperti kode yang sudah saya sebutkan. Bisa ditangkap ya. Itu untuk kartu yang pertama ya, kartu The World sobat ya. Ini untuk kartu kedua ya, ada 4 cup ya tadi ya, 3 cup, terus sama orang duduk, sama cup satu lagi muncul ya dari awan kecil ini ya. Di sini juga menggambarkan kelihatannya banyak yang sudah kelelahan di sini ya. Kalau saya menangkap ya, kalau saya menangkap di sini kelihatannya banyak beberapa dari sahabat ruang batin ini merasa kelelahan juga ya sama asmara ini. Energinya saya yakin akan bisa resonate ya. Sekali lagi biarpun ini bersifat general reading, bersifat umum ya, dan juga bersifat prediksi, dan juga yang saya tembak zodiak kalian insya Allah ini akan bisa tepat mengenai kalian ya. Ini di kartu kedua kelihatannya banyak dari beberapa sahabat di ruang batin ini yang sudah mulai banyak kelelahan ya. Artinya apa? Artinya kelelahan dibingungkan dengan suatu permasalahan seputar asmara di sini ya. Mungkin banyak yang di PHP-in di sini ya. Banyak yang memikirkan asmara saya kok tidak ada perkembangan, kok malah makin ribut ya, seperti itu ya. Bisa saja asmaranya bisa saja di sini adanya suatu pengkhianatan sehingga di sini mengkodekan adanya suatu capek, suatu lelah dalam diri kalian, kira-kira seperti itu ya. Ini kartu kedua ya. Untuk kartu ketiga ya, ada 4 pentacle tadi ya, ada 4 koin ya. Di sini saya menangkap ya energi dari kalian ini adanya suatu bisa dikatakan energinya ada beberapa dari kalian yang kelihatannya termenung ya di sini ya, untuk memikirkan sebuah asmara, untuk mencapai asmara yang begitu bisa dikatakan untuk mencapai asmara yang bisa harmonis, bisa damai ya, bisa dingin ya. Ini banyak ya yang masuk energinya di sini. Ini banyak dari kalian yang istilahnya terkadang itu termenung ataupun bisa dikatakan merenungi nasib ya di sini ya, tentang asmara ya, dan kalian itu memikirkan akan itu ya. Di sini banyak yang goyah asmaranya sobat ya, sehingga terkadang di sini juga menggambarkan energinya banyak renungan, kadang banyak melamun, kadang banyak berangan-angan ya di sini ya. Kadang banyak istilahnya angan-angannya itu yang bagus-bagus tetapi tidak sesuai kenyataan ya. Itu yang saya tangkap ya di poin ketiga ya, kartu ketiga, kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi tetap dikontrol ya semua itu agar agar asmara kalian bisa bisa damai, bisa terselamatkan ya. Karena istilahnya memang dalam 1 bulan itu kebanyakan ada istilahnya energi yang baik di alam semesta, itu ada energi yang kurang begitu mendukung itu baik, ada ya. Sekali lagi terkadang dalam hitungan bulan itu ada ya suatu energi di mana alam itu menebarkan energi baiknya ya, seperti itu ya. Ada juga istilahnya yang kita harus waspada, kira-kira seperti itu ya. Secara tidak disengaja mungkin alam kurang bersahabat kan, seperti itu. Kita sendiri yang harus bisa waspada ya, kira-kira seperti itu. Maka dari itu di sini di bulan Juli saya tadi mengatakan keburukan apa yang datang di bulan Juli ya, agar kita bisa mawas diri, bisa mencegah, kira-kira seperti itu ya. Oke, bisa ditangkap ya. Banyak pengkhianatan, hati-hati ya di bulan Juli. Di sini banyak orang yang merenung, banyak orang yang pemikiran hampa ya. Jadi pemikiran yang halusinasi ya, menginginkan ini, menginginkan itu, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Itu harap diwaspadai ya. Jangan terlalu seperti itu sobat, nanti kalian ya bisa kena gangguan nanti ya, kira-kira seperti itu. Kena gangguan dalam pemikiran ya, kira-kira seperti itu ya. Saya cuma mengingatkan saja sobat ya. Oke, yang kedua ya, kartu kedua kita buka, ada Ace of Wands,
King of Pentacles sama The Lover ya, Ace of Wands sahabat ya. Ini terus kartu kedua ada King of Pentacles, Raja Duduk ya. Kartu ketiga ada The Lovers ya. Di sini di sini kartu kedua ya. Di sini kalian harus disuruh waspada dengan masalah pekerjaan di sini ya. Banyak kelihatannya juga saya menangkap di sini beberapa energi dari kalian ya, kelihatannya kelihatannya banyak beberapa dari kalian sahabat di ruang batin ini ya, tidak sedikit ya, ini rata-rata banyak ya. Istilahnya tuh sudah apa ya, sudah mengembangkan pikiran, sudah mengolah pemikirannya ya, untuk istilahnya untuk menuju suatu target yang dimana di sini harap berhati-hati dengan seputar pekerjaan, kira-kira seperti itu ya. Oke, balik ya. Banyak di sini sahabat dari ruang batin ya yang sudah berpikir keras masalah pekerjaan ya, mengolah pikirannya agar bagaimana pekerjaan yang dijalani ini bisa sukses ya, bisa dikelola dengan lancar ya. Kira-kira di sini kelihatannya akan ada berbanding berbalik ya sobat ya. Hati-hati ya di sini, harap waspada, kemungkinan besar apa ya, akan jauh dari pemikiran kalian ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi harap waspada saja, pemikiran-pemikiran kalian kelihatannya banyak di sini yang meleset ya. Hati-hati di sini ya, banyak yang meleset ya, mungkin bisa saja faktornya ya kurang mengontrol ya. Biarpun itu apa ya, ibaratnya ada sedikit gangguan juga dari alam ya, kita seharusnya juga akan bisa mengontrol ya. Kira-kira seperti itu ya. Jangan sampai ceroboh di sini ya. Oke, di kartu kedua ada King of Pentacles ya, yang dimana di sini banyak semua juga mengharapkan suatu kesuksesan di sini ya. Kalau saya menangkap banyak dari kalian yang menginginkan kesuksesan di sini ya, menginginkan apa ya, istilahnya berkecukupan ya. Ketika mungkin pekerjaan kalian itu sukses, di sini kalian menemukan adanya kecukupan dan kemakmuran ya. Di sini juga saya menangkap adanya suatu apa ya, adanya suatu energi dari mungkin bisa dikatakan orang terdekat kalian ya, yang di lingkup pekerjaan ya. Di sini akan ada hal-hal yang kurang baik sama kalian ya. Bisa saja nanti timbulnya fitnah ya, kalian kena fitnah ya, seperti itu ya. Jadi tetap di sini kalian harus waspada, harus konsentrasi ya dengan orang-orang sekitar ya, bukan kita bersuudon tetapi kita berwaspada ya. Istilahnya mencegah lebih baik daripada mengobati ya sobat ya. Oke, di kartu ketiga ya ada The Lover ya. Di sini bisa dikatakan apa ya, kalau saya lihat di sini adanya The Lover itu sebetulnya kan baik ya The Lover ini. Cuman kan ini memang istilahnya saya menarik energi ataupun dengan tema itu di bulan Juli ini, kebaikan keburukan apa yang datang sama kehidupan kita, agar kita bisa waspada kan, kira-kira seperti itu ya. Oke, di The Lover ini awas, hati-hati ya. Kelihatannya apa ya, istilahnya banyak sekali yang kurang bisa menemukan sebuah keberuntungan di sini ya. Artinya ya itu tadi masalah keburukannya. Di sini banyak yang masih kesulitan ya mencari pekerjaan di sini ya. Mungkin yang menaruh lamaran kerja bisa saja akan tersendat ya. Kira-kira seperti itu ya, ataupun bisa tidak hasil di sini ya. Yang pekerja, yang sudah bekerja, awas, hati-hati ya. Di sini kurang bagus ya. Takutnya nanti kalian apa ya, ada apa istilahnya di PHK ya, takutnya seperti itu ya. Di sini harap waspada saja, harap berhati-hati ya. Tetap kita harus mengontrol apa yang sudah kita jalankan ya, kira-kira seperti itu. Jangan sampai lengah ya. Ketika kalian lengah tidak menutup kemungkinan sini saya juga menangkap sudah ada yang apa istilahnya, sudah ada yang dikeluarkan dari pekerjaan ya di sini ya. Harap berhati-hati ya, jangan sampai itu terulang kembali ya. Ini kelihatannya ada ya beberapa dari kalian ini yang dikeluarkan dari pekerjaan ya, kalau saya lihat di sini. Dan ada sebagian dari kalian juga kelihatannya karena sistem apa ya, ini kalau saya tangkap energinya ya juga, selain ada yang di PHK mungkin di sini, dan ada yang di rolling ya. Ini kalau saya rasakan ya, mungkin dia
apa istilahnya itu sudah cocok ya di pekerjaan itu ya, mungkin seperti itu, terus tiba-tiba dia terpilih kena rolling ya, ibaratnya dia terciduk ya seperti itu ya, kena sistem apa ya, rolling seperti itu ya. Jadi bahasanya apa, saya mungkin nggak paham ya, istilahnya tuh kena pindah gitu loh sahabat ya. Ketika mungkin dia bekerja di di daerah A ya, itu sudah nyaman, sudah enak, sudah lama, tiba-tiba sama bosnya itu dipilih untuk dimutasi ya, mungkin ya lebih tepatnya dimutasi, dipindah ke B, dipindah ke C, dan itu akan membuat kalian kurang bahagia, akhirnya kurang senang ya. Kira-kira seperti itu. Saya menangkap di sini adanya istilahnya suatu pergantian lah ya, juga ya seperti itu ya. Jadi bisa ditangkap ya maksudnya, entah itu yang dikatakan rolling atau dikatakan mutasi kerja atau rolling kerja, saya kurang paham. Yang jelas seperti itulah ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bisa ditangkap ya untuk pekerjaan. Awas hati-hati juga orang-orang di sekitar kalian yang nanti akan adanya timbulnya fitnah ya, masalah pekerjaan kalian. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Saya akan buka ya di kartu ketiga ya. Ada The Devil ya. Di sini ya. Ada ini kebalikannya ya. Ini tadi ada The Lover, di sini ada The Devil. Kartu kedua ada The Chariot. Ya, The Chariot. Kartu kartu ketiga ada 7 koin. Di sini kartu pertama ada The Devil ya. Ini kita harus berhati-hati ya di bulan Juli tentang ini. Saya masuk masalah keuangan, kalian harus berhati-hati. Di sini kelihatannya akan banyak sekali istilahnya orang-orang yang akan berbuat jelek sama kita ya. Istilahnya bisa saja menutup rezeki kita ya. Kira-kira seperti itu, karena di sini jelas ya adanya The Devil sobat ya. Di sini jelas adanya The Devil ya. Cara saya kok menangkap energi kurang bagus ya di sini ya. Di sini jelas dari beberapa kalian ini yang energinya bisa dikatakan kerezekiannya ditutup ya dengan seseorang ya. Karena mungkin iri sama kalian ya. Di sini harap waspada ya. Banyak yang ditutup ini ya, energinya banyak istilahnya mungkin pertemanan kalian ya. Orang-orang di lingkup sekitar kalian ini banyak yang menggunakan sistem sistem yang tidak bagus ya untuk menutup ya. Kalau orang Jawa bahasanya disumpet ya, kira-kira seperti itu, agar mampet ya, agar tidak bisa mengalir ya masalah keuangan kalian ya. Kelihatannya biarpun kalian punya uang, kok kelihatannya terkesan itu cepat habis ya, tanpa kalian sadari kok tiba-tiba cepat habis. Seperti itu ya reaksi-reaksi yang ditimbulkan oleh energi negatif ini ya. Memang secara memang secara nyata ya, maksud saya kalian itu beli ya, tetapi tidak terasa. Tiba-tiba kok kalian berpikir ulang lagi, kok tiba-tiba uangnya menyusutnya itu banyak, padahal belanjanya cuman ini kan, kira-kira seperti itu ya. Harap berhati-hati ya, itu berarti juga ada indikator masalah istilahnya kena tutup ya. Harap berhati-hati di sini akan adanya suatu keuangan kalian yang yaitu tadi ya disebabkan oleh penutupan ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini oknum orang jahat ataupun oknum orang jahil yang mempunyai sifat iri hati ya, dan orang seperti ini biasanya akan pasti kena hukum karma yang buruk, kira-kira seperti itu ya. Istilahnya menutup sandang pangannya seseorang kan tidak boleh ya sobat ya. Oke ya. Ini kartu kedua adanya The Chariot ya. Di sini saya merasakan juga banyak dari kalian juga merasakan kebingungan di sini ya. Bagaimana cara menyentabilkan keuangan di sini. Kalau saya lihat di sini banyak yang istilahnya berlari ya ke sana ke sini ya, kelihatannya untuk bisa menyetabilkan masalah keuangan. Dan terkadang di sini juga kalian dihadapkan dengan adanya suatu kebingungan ya, bagaimana cara istilahnya menyetabilkan. Di sini kalian dihadapkan dengan suatu masalah, mungkin pemikiran kalian, hati kalian juga terkadang digoyangkan dengan masalah kebingungannya. Seperti itu ya, kalau saya tangkap energinya di sini banyak ya dari kalian ini yang merasa yang bisa dikatakan kalau saya menggambarkan adanya suatu sakit ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau dirasakan itu sakit loh gitu ya, bukan secara sakit fisik ya, sakit hati, kira-kira seperti itu ya. Ini energinya kuat ini ya,
menandakan adanya rasa kayak gimana gitu loh ya. Saya sulit untuk mengungkapkannya, istilahnya rasa kecewa berat ya, juga dengan masalah keuangan yang dialami ya, seperti itu, sehingga menimbulkan mungkin bingung, mungkin capek, mungkin lelah, pokoknya yang membuat kita kurang semangat ya, seperti itu ya, karena dihadapkan dengan suatu itu tadi, kebimbangan pikiran, kebimbangan hati ya, saking bingungnya ya, jadi kalian kurang bisa membawa dalam ketenangan ya, kira-kira seperti itu, bisa ditangkap di sini sobat ya. Jadi adanya suatu energi yang kurang baik juga di sini ya, energi kelelahan, energi kewalahan akhirnya yang timbul di sini ya. Kan biasanya ada tuh seseorang yang istilahnya itu sakit hati ya, kok begini terus ya keuangan saya, kan kira-kira seperti itu ya. Di sini seperti itu gambarannya ya. Kalian dihadapkan dengan suatu kebingungan, dan di sini harap disarankan milih ya, ada suatu jalan kalian harus memilih yang pas ya, jangan goyah ya. Ketika kalian kanan kiri agar bisa menyetabilkan. Ketika kalian kanan tidak bisa menyetabilkan dan kiri juga tidak bisa menyetabilkan, yaitu kan nasib kita kan seperti itu ya. Jadi tetap kita harus semangat ya. Mungkin kalian harus bisa fokus ke depan. Ketika memang kanan dan kiri tidak menemukan jalan ya, ambil langkah ke depan, jalan ke depan. Kira-kira kan seperti itu sobat ya. Oke, di kartu ketiga ya ada 7 ya. Ya seperti yang saya bilang ya. Ini ada 7 cup, orang memandang koin ya, seperti cuman satu yang di bawah kaki ya. Ini kelihatannya banyak juga di sini yang berangan-angan keras ya untuk bisa menambah pundi-pundi keuangannya ya. Bahkan di sini saya merasakan adanya suatu energi seseorang itu yang sampai terkadang selalu merenung juga ya, selalu mengolah pemikirannya, sampai terkadang di sini saya merasakan adanya suatu lelah, adanya suatu capek, adanya suatu sakit ya, karena memikirkan sebuah keuangan ya. Karena di sini kelihatannya apa yang diharapkan ya, apa yang diimpikan tidak bisa tercapai semua, bahkan kecil yang tercapai ya. Makanya di sini kelihatannya banyak energi, istilahnya bisa dikatakan ngelamun ya di sini ya, atau berangan-angan ya, seperti itu. Banyak dari kalian yang tertangkap energinya itu sepertinya melamun, sepertinya berangan-angan masalah penyetabilan keuangan. Karena di sini apa yang kalian capai di sini kelihatannya kurang bisa kurang bisa mencapai target, mungkin sedikit keuangan kalian yang bisa kalian capai, kira-kira seperti itu ya. Jadi mungkin itu ya sobat ya, apa yang sudah saya sampaikan ya. Sekali lagi saya istilahnya untuk memberi pencerahan ini ya dengan pembacaan kartu agar kita semua bisa tetap waspada saja sobat ya, berhati-hati ya. Karena ketika kita tidak berhati-hati ya, jangan menyalahkan alam ya, kita sendiri yang akan terprosot ya, kira-kira kan seperti itu. Jadi seseorang yang selamat itu ya dari orangnya sendiri ya. Kita harus selalu yakin sama diri sendiri dan juga selalu waspada dan juga berhati-hati. Intinya seperti itu sobat ya. Semoga yang saya bacakan ini ya akan bisa tepat, akan bisa resonet dengan apa yang kalian rasakan ya selama di bulan Juli, ataupun mungkin ini sudah terjadi tidak lama kejadiannya ya, kira-kira seperti itu ya. Dan itu hadir dalam hidup kalian ya, bisa dirasakan ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, tetap apapun itu kita harus istilahnya tetap berdoa ya, sama Sang Maha Pencipta, sama Tuhan, sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap berdoa sobat ya. Dan juga jangan lupa istilahnya berusaha atau berikhtiar. Ketika kita memang mengalami kesulitan, jangan diam. Kita harus berikhtiar, tanya yang tanya sama orang yang mengerti. Kita harus mencari orang-orang yang bisa untuk saling mencari pencerahan ya, agar kita mendapatkan pencerahan bagaimana solusi-solusi ya, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Bisa ditangkap ya, ketika kalian mengalami istilahnya kurang enak dalam hidup ya, kita harus berikhtiar, jangan diam saja ya, mencari solusi bagaimana untuk kita mendapatkan petunjuk mungkin dari seseorang kan, seperti itu ya, agar bisa memperbaiki kehidupan kita ya. Karena sekali lagi nasib kita atau perubahan apapun kebaikan dalam diri kita itu tidak akan bisa tercapai ketika manusianya itu tidak mau memperbaiki ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi peranan penting dari keyakinan kita ya.
Ketika kita tidak yakin dan tidak ada usaha, ya jangan berharap kita akan mempunyai nasib yang baik, keberhasilan akan kita capai. Jangan berharap seperti itu sahabat, tidak akan bisa sahabat ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Yang kurang baik tetap jadikan waspada dan hati-hati dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Sekali lagi tetap saya doakan untuk semuanya sahabat di channel Ruang Batin, sahabat saya yang sudah setia menonton, yang sudah setia memberi dukungan ya, agar channel saya lebih berkembang lagi ya. Saya tetap mendoakan buat kalian semua agar diberi keselamatan ya, di dunia wal akhirat, juga diberi kesehatan secara jasmani dan rohani, juga dikabulkan apa yang menjadi keinginan kalian ya selama ini ya. Oke ya, kita harus tetap selalu waspada. Sekali lagi dengan orang-orang sekitar, tidak boleh bersuudzon ya, saya menekankan tidak boleh bersuudzon ataupun buruk sangka, tetapi waspada itu boleh ya. Karena apa? Karena mencegah lebih baik daripada mengobati ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, saya merasakan di sini juga adanya suatu energi yang tidak bagus ya, antara perjalanan masalah asmara, perjalanan masalah pekerjaan, dan juga perjalanan masalah keuangan kalian ya. Adanya suatu energi-energi juga yang bisa dikatakan energi dari orang-orang yang kurang baik ya, energi-energi negatif dari oknum yang kurang baik itu menghantam di diri kalian ya, kira-kira seperti itu. Bisa saja asmara kalian kacau seperti yang saya bilang tadi, bisa saja asmara kalian kacau, bisa saja keuangan kalian kacau. Itu disebabkan dari yaitu tadi adanya oknum ataupun orang-orang jahat di sekitar kita ya. Seperti itu, kita sendiri harus bisa waspada ya, tetap harus bisa menjaga ya. Selain kita minta perlindungan sama Sang Maha Pencipta, kita sendiri yang harus punya pergerakan untuk bisa menjaga. Jangan cuma hanya minta perlindungan saja tetapi kita tidak mengontrol, itu sama saja bohong ya. Tetap ya, biarpun kita berdoa minta perlindungan sama Gusti Allah Sang Maha Pencipta, tetap kita harus adanya suatu pergerakan bagaimana kita bisa untuk waspada dengan diri kita sendiri, kira-kira seperti itu ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan sobat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.